Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Oke, tempat kita di mana bisa belajar mechanical design dan juga proses pembuatan program CNC. Oke, jadi teman-teman di video kali ini aku mau melanjutin game series kita atau proses pembuatan program CNC, ya kan? Nah, ini adalah game series yang ke 5, 6 ya, 6 ke 6. Oke. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang yang namanya proses pemakanan lagi, yang mana sebelumnya aku sudah bahas tentang proses pemakanan facing, ya kan? Oke, kali ini aku mau bahas tentang 2D adaptive clearing. Simak terus video ini biar kawan-kawan paham tentang proses yang apa yang disebut dengan adaptive clearing gitu. Oke, jadi intinya adaptive clearing itu adalah sebuah proses pemakanan atau pemakanan roving, ya kan, yang mana proses pemakanan ini arahnya atau bentuk pemakanannya itu bisa menyesuaikan dengan bentuk model kita atau bentuk pocket atau selection yang kita pilih gitu dia. Oke, jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, maka dia akan memakan areanya ini seperti ini. Oke, contoh misalnya yang kita klik yang ini, yang sekarang aku seleksi ini. Nanti dia akan makan cuma sebatas sampai sini aja. Jadi yang bagian tengah nggak dimakannya, bagian ini nggak dimakan, nanti cuma bagian ini. Itulah yang disebut dengan adaptive clearing. Intinya adaptive clearing ini adalah pemakanan roving yang arah pemakanannya, bentuk pemakanannya itu menyesuaikan dengan pocket atau area yang kita seleksi gitu. Oke, kita langsung saja klik di sini teman-teman. Itu di adaptive clearing. Ini dia. Oke, oke. Oh ya teman-teman, ini kita masih melanjutkan. Jadi gini dia, diffusion itu kalau kita memilih memilih apa namanya pemakanan yang lain, ya kan, maka tools yang terpasang di sini otomatis adalah tool yang sebelumnya kita pakai. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini. Di sini pertama kita pakai facing ya kan, di video sebelumnya juga. Karena ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di facing kita pakai face mill diameter 50 mm. Maka nanti di 2D adaptive clearing dia akan secara otomatis memakai yang namanya face mill 50 mm tadi gitu. Oke. Jadi oh ya, teman-teman, di proses 2D adaptive clearing ini nanti ya kan, kita akan memakan area yang di sini teman-teman. Pocket yang ini. Oke, pocket yang ini akan kita makan. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita menggunakan face mill yang ini tentu nggak bisa ya teman-teman. Kita lihat areanya aja udah nggak bisa masuk. Ukuran face mill 50 mili ini nggak akan bisa masuk ke dalam sini. Artinya kita perlu ganti ya kan. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita select. Oke, di sini ini di latihan satu, ini kan. Di latihan satu yang kita buat nama file kita sudah ada tool-tool yang sudah kita setting di sebelumnya. Teman-teman bisa lihat nanti di game series yang ketiga kalau nggak salah ya di proses penyettingan tool. Di sini ada tool dengan diameter 4 mm dan ini adalah tool diameter 8 mm. Kali ini kita mau pakai yang diameter 8 mm. Kita klik saja, oke. Lalu selanjutnya kita klik select. Oke. Maka secara otomatis visual tools kita sekarang sudah berganti menjadi diameter 8 mm. Ini dia teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman boleh setting spindle, rem spindle, cutting feed rate dan lain-lainnya ini lead in, lead out, rem segala macam silahkan sesuaikan dengan kemampuan mesin teman-teman, spesifikasi material end mill ataupun material model kita. Oke. Lalu selanjutnya kita klik masuk ke bagian geometry, kita klik. Oke, jadi di bagian geometry ini adalah tempat di mana kita menseleksi area yang ingin kita lakukan pemakanan gitu. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui cara menseleksinya, kan? Jangan sampai salah karena nanti yang harusnya kita makan area ini malah yang dimakan area luar gitu. Oke. Sebenarnya caranya sangat sederhana teman-teman, sangat simpel. Kita tinggal klik saja bagian areanya. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita bisa klik chain ini. Kita klik di sini seperti ini, maka akan seperti ini teman-teman ya. Kalau ini sudah ada berarti dia sudah terseleksi. Oke, atau di sini sudah ada area biru seperti ini. Teman-teman bisa lihat
Di sini areanya sudah chain ini, di dalam chain lingkaran ini sudah ada berwarna biru. Artinya, area biru inilah nanti adalah area pemakanan dia. Jadi dia akan makan sampai sebatas ini saja. Oke, teman-teman bisa lihat. Lalu selanjutnya di dalam sini ya kan ada arah panah, ya kan? Ada arah panah seperti ini. Oke, yang mana ini nanti kalau kita klik teman-teman, dia akan mereverse. Oke, kalau kita klik seperti ini, teman-teman bisa lihat sekarang, maka dia akan mereverse ke arah luar. Artinya sekarang area pemakanan yang dilakukan oleh si proses ini nanti adalah yang di luar sekarang. Kalau kita reverse. Oke, karena kita yang aku bilang tadi kita akan melakukan pemakanan bagian dalam, berarti ini kita balik reverse ya teman-teman. Kita klik seperti ini. Oke, itu caranya bisa seperti itu atau dengan cara klik kanan seperti ini lalu edit. Di sini akan ada reverse ya kan. Teman-teman bisa klik seperti ini. Kalau sudah oke, klik oke gitu. Oke, ini nanti open chain sebenarnya ini itu adalah kalau teman-teman lihat ini namanya chain ya kan. Cuman dalam case kita ini adalah area yang tertutup karena dia lingkaran kan. Jadi kita nggak bisa pakai yang namanya open chain. Jadi ini close chain gitu. Nanti bakal ada nanti case di mana kita bakal pakai yang open chain gitu. Oke, ini sudah benar, kita klik OK. Dan ini adalah tipe yang pertama. Kita bisa klik chain-nya di sini atau edge-nya si lingkaran ini. Kan, ini coba kita unselect. Kan, tadi kita cara pertama kita klik ini. Cara yang kedua adalah kita bisa klik face area ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung klik yang mana, yang atas atau yang bawah. Kan ada dua chain ini, sama saja ya teman-teman ya. Sama saja. Jadi nanti untuk masalah Z-nya kan bisa kita atur nanti di bagian H. Jadi untuk di bagian pocket selection ini atau geometry ini, kita bisa klik mau yang atas mau yang bawah. Kan sama ini dia. Kecuali tadi bentuk lingkaran ini, itu kan taper. Ini kan nggak taper. Ini kan lingkaran seperti tabung. Ya kan, lurus dia simetris. Jadi nggak perlu bingung mau yang atas mau yang bawah. Sama aja. Yang penting tipenya sama, close chain ini dia. Terus tipe yang kedua ada yang namanya pocket. Jadi yang kita klik adalah face dari si areanya. Ini dia. Kalau kita klik seperti ini dia. Akan pockets gini. Apa bedanya? Bedanya close chain dan pockets. Secara pemakanan sebenarnya sama aja teman-teman. Untuk case benda yang seperti ini dia akan sama aja bentuk pemakanannya, ya kan cara pemakanan bakalan sama aja. Cuma nanti di case yang lain ya kan dibentuk bentuk benda atau bentuk pocket atau bentuk area yang lain bisa jadi lain gitu dia. Oke, jadi itu tadi dia ada dua cara. Teman-teman bisa klik edge yang ada di sini atau yang di bawah, atau teman-teman bisa klik area face-nya yang mau dilakukan machining. Oke, ini kita coba pakai yang di area ini aja. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian H. Di bagian H, seperti yang aku bilang, ini adalah area untuk menentukan turun naiknya Z kita, turun naiknya spindle kita. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini, bottom edge kita, ya kan, patokan yang kita pakai from-nya adalah selected contour. Yang mana selected contour tadi yang kita pilih adalah area ini. Artinya sekarang Z kita ini sudah benar. Kita mau makan sampai ke area lantai bawah ini. Kalau kita klik di sini, kita klik front view, tampilan depan, maka sebenarnya ini nggak akan terlihat dia. Jadi kalau kita pakai selected contour, bottom edge kan warna birunya biru tua, jadi dia nggak akan terlihat. Tapi intinya nanti dia akan ngebaca makannya itu sampai di titik ini. Kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh. Contoh eh, stock top ini dia. Tunggu dulu ya, coba kita okekan dulu. Kita mau tahu ini berapa. Ini itu kedalamannya ada 5 mm. Teman-teman bisa lihat di sini, ya kan? Jarak dari face yang ini ke face yang atas itu 5 mm. Oke, atau bisa lihat di sini, distance-nya adalah 5 mm. Caranya gimana Bang tadi inspect-nya ini? Teman-teman bisa klik inspect di sini, klik, lalu klik face ini, lalu klik face yang ini. Maka dia akan otomatis ngasih distance atau jarak dari kedua face ini tadi. Oke, oke ya. Kita lanjut ya. Kita klik tadi tuh di adaptifnya lagi. Kita klik ini aku klik kanan, lalu klik edit di sini. Oke. Tadi berapa ya? 5 mili ya. Oke.
kita mau pakai stock top misalnya gitu. Tadi kan kalau pakai selected contour birunya tadi hilang kan. Coba kalau kita pakai stock top. Oke, stock top di sini hmm, ini aku ganti view-nya jadi view wireframe. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah model kita dan ini adalah pocket tadi ya, yang di tengah ya kan. Ini dia batasnya. Kita mau buat bottom edge-nya itu batasnya sampai sini pemakanannya. Oke, kita pakai patokan sekali lagi stock top biar supaya biru yang tadi ini kelihatan. Karena kalau pakai selected contour tadi kan nggak kelihatan ya kan. Oke, seperti yang kita ketahuin bahwasanya jarak dari titik atas di sini, ya kan, stock top kita di sini ada lebih 1 mm, ya kan. Untuk teman-teman yang nggak tahu, coba lihat di video yang sebelumnya yang di face ya, face settingan face, ya kan. Jadi di sini aku setting ada 1 mm, 1 mm bahan kita, ya kan, di atas modelnya. Jadi kalau kita pakai stock top, ya kan, lalu selanjutnya kita pilih di sini stock top. Karena di sini offsetnya masih 0, maka dia berada di stock topnya. Oke, kan kita maunya ke sini. Berarti berapa itu? Di sini tadi, sini sampai sini 5. Lalu di sini sampai ke sini itu 1 mm. Berarti 6 mm, teman-teman ya. Lalu kita ganti di sini. Nilainya negatif, teman-teman. Ingat ya, kalau dia nilainya positif teman-teman buat, maka dia akan ke atas, bukan ke bawah. Sedangkan kita maunya ke bawah. Oke, kita buat -6. Teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah lakukan setting bottom edge kita atau titik terendah dia nanti bakalan makan sampai ke pocket yang tadi kita seleksi. Ini dia. Oke. Kalau kita buat contoh misalnya 5 nih, maka dia akan ada 1 mili di atas dari pocket yang tadi kita seleksi. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dia. Ini kan pocket selection kita tadi ini kan. Sedangkan bottom edge kita di sini. Oke. Ini kita ganti 6 lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman paham apa itu bottom edge kan. Kita sudah pilih ini bottom edge kita. Jadi aku pribadi untuk men-setting edge ini biasanya aku pilih dari bottom edge dulu. Jadi aku mau nentuin titik terendah turunnya dulu karena ini itu sebagai save indikator aku untuk membuat sebuah program. Titik terendahnya atau titik turun paling jauhnya itu sampai mana? Karena di bawah ini kan ada banyak macam benda, ada yang ragum lah, ada yang meja lah, ada yang baut lah mungkin ya kan penjepitnya. Jadi aku memastikan dia titik turun terendahnya itu sampai kemana kan. Karena kita pengen dari ke pocket ini, maka aku selection pakai stock top yang mana ini dia stock topnya, lalu aku offset 6 mm. Dia dari sini ke sini itu 6 mm. Oke, paham ya? Oke, untuk top edge aku pilih itu stock top. Sama ini dia, karena belum di offset makanya 0 di sini dia. Oke, tadi kan kita sudah pakai facing, ini kan. Di video sebelumnya proses facing itu adalah proses memakan 1 mili material yang ada di atas sini. Jadi ini itu di proses yang sekarang ini, yang ini tuh stok kita ini kan sudah hilang nih karena dimakan oleh proses facing. Artinya kita nggak perlu setting top edge-nya itu di sini. Tapi kita bisa turunkan sampai di sini saja biar supaya lebih efisien ya kan. Nggak ada proses pemakanan yang kosong. Oke, kita klik berarti berapa? 1 mili, -1. Sorry, ini dia. Jadi sekarang seperti ini. Dia akan start melakukan pemakanan di sini, ya kan? Di sini, lalu turun sampai ke sini batasnya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di bagian atasnya lagi ada retract edge. Seperti yang aku bilang, retract edge adalah proses atau batas ketinggian si pisau naik pada saat melakukan perpindahan. Itu dia. Di sini yang settingannya adalah stock top patokannya, from stock top artinya di sini. Yang ini ya, ini stock top kita. Oke, lalu selanjutnya 5 mm di atas stock top. Artinya jarak dari sini ke sini itu 5 mm. Oke, itu dia ya, teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian faces. Ini dia faces. Ini aku balikin lagi ke bagian shaded visual modelnya. Oke, biar teman-teman bisa lihat shaded and visible edge only. Oke, ini dia. Di bagian ini teman-teman adalah bagian tempat kita menentukan nilai besar pemakanan. Oke,
Kalau pada proses phase, ya kan, phase yang ini phasing, kita pakai yang namanya step over untuk menentukan besar pemakanan dari si barang, ya kan, terhadap pisau kita. Di sini namanya optimal load. Jadi kalau teman-teman sering dengar yang namanya optimal load, step over itu sama. Jadi intinya step over dan optimal load itu adalah nilai besar pemakanan pada saat sekali proses pemakanan itu dia. Di sini aku buat 3,2. Oke. Jadi aku mau buat ya. Terus kalau ada pertanyaan gini kan, berapa besar nilai pemakanan yang baik? Tentu aku nggak bisa jawab karena ini bakal juga berpengaruh terhadap kemampuan mesin kita, ya kan? Kalau kemampuan mesin kita itu motornya itu termasuk tipikal yang kuat, kita bisa masukkan nilai yang besar gitu. Tapi kalau yang model-model nggak terlalu kuat, ya kita bisa mulai start dari nilai yang kecil. Contoh di sini aku buat misalnya 0,8 tuh. Oke. Karena di sini contoh teman-teman. Jadi aku tuh lebih sering lebih suka untuk pakai yang namanya high speed. Di sini cutting feed rate contoh kita buat 8.000. Oke. 8.000 mm per menit gitu. Terus tapi aku di optimal dan aku kecilin. Jadi dia bergerak nanti dengan cepat. Ya kan? Bergeraknya proses pemakanannya high speed, kencang, tapi pemakanannya itu sekali makan itu kecil gitu. Karena dari yang aku pelajarin, ya kan, apa namanya, chip yang ideal atau hasil pemakanan yang ideal itu hanya sebesar kuku. Jadi dengan 0,8 ini akan menghasilkan chip yang mungkin bakal sebesar kuku gitu dia. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya multiple depth. Ini minimum cutting radius nanti bakal kita bahas di bagian yang lain. Intinya minimum cutting radius ini ketika teman-teman bisa lihat di situ. Ada dua gambar C20 dan C2 0,07 inch. Jadi kalau bendanya itu berbentuk modelnya eh, ketemu dengan area yang runcing ya kan. Kalau kita setting si minimum cutting radius di titik 0 atau nilainya 0, maka pada saat ketemu benda yang runcing, pemakanan nanti akan runcing. Seperti itu. Oke. Yang mana itu akan sangat berbahaya sih enggak, cuman nanti bakal seperti bergetar dia teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman setting, masukkan nilai minimum cutting radiusnya itu, contoh satu atau berapa lah kan, nanti proses pemakanannya itu nanti saat ketemu bentuk yang runcing tadi akan menjadi sebuah radius. Itulah dia yang digambar yang set to 0,07 inch itu. Saat ketemu dengan area yang runcing, dia akan menghasilkan sebuah radius seperti itu teman-teman. Oke. Both ways, intinya both ways itu pemakanan bolak-balik sama seperti yang di proses phasing itu. Oke, oke. Lalu selanjutnya ada multiple depths seperti ini. Oke, multiple depth aku udah bahas di video sebelumnya di phasing. Intinya multiple depths itu kita lakukan pembagian pemakanan. Contoh seperti ini teman-teman ya. Hmm, kita kan mau start makan tadi dari sini sampai ke bawah, yang mana jaraknya adalah berapa tadi? 5 mm ya kan. Contoh kita mau bagi ini jadi dua kali pemakanan. Jadi sekali makan, terus turun lagi dah sekali makan gitu kan. Biar supaya apa? Biar supaya beban yang terjadi di tool kita, di end mill kita itu lebih ringan, ya kan? Oke, contoh kalau 5 mm berarti kita bagi dua jadi berapa? 2,5. 2,5. Oke, seperti itu ya, 2,5. Lalu stock to lift. Oke, stock to lift ini intinya adalah kita mau menyisakan material ya kan atau bahan di area kerja kita ini setelah melakukan proses adaptif ini. Jadi setelah melakukan proses adaptif ini, dia akan menyisakan material lagi atau bahan kita lagi yang mana mungkin nanti kita akan lakukan pemakanan sisa tadi dengan proses finishing gitu. Jadi ada dua tipe, ada radial dan aksial. Radial itu adalah sisa sisa yang ada di bagian dinding, sedangkan aksial ada yang di bagian lantai. Jadi kalau kita mau nyisakan di bagian dinding ini teman-teman ya, jadi kita harus masukkan nilai radial. Kalau kita mau nyisakan di bagian lantai, maka kita harus masukkan nilai aksial. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai aksialnya itu di sini satu, ya kan? Sini satu, 1 mili, artinya nanti
sisa dari lantai ini, ketebalan ada 1 mili lagi ketebalan lantai ini yang tersisa, yang mau kita harus makan lagi di finishing gitu. Di sini 0,5 untuk radial, berarti nanti dinding ini akan menyisakan nilai 0,5 lagi. Oke, 0,5 itu per sisi teman. Artinya di sini 0,5, berarti di sini juga 0,5 gitu. Oke. Oke, kita masukkan saja 0,5 sama. Oke. Lalu selanjutnya di bagian ini. Oh, ini nanti aja aku jelasin. Lalu kita klik OK. Oke, jadi dia seperti ini teman-teman. Inilah dia hasil dari proses pemakanan adaptif kita. Yang mana kalau teman-teman lihat di sini ada 2 tingkat, ini dan ini. Inilah adalah hasil dari apa namanya tadi, multiple depth-nya. Hasil dari multiple depth yang kita setting 2,5 tadi. Oke, teman-teman bisa lihat ini dia. Di sini dia melakukan yang namanya ramping terlebih dahulu, ya kan? Ramping sampai masuk ke titik dua ini tadi, yang ini pertama. Lalu dia berputar, ya kan, mengelilingi area ini sampai habis. Lalu selanjutnya dia turun lagi dan melakukan ramping lagi. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa lihat di sini, ini kan batas area dari model kita. Lalu di sini seperti ada sisa bahan. Inilah tadi yang disebut dengan stock to live. Inilah tadi kita setting berapa? 0,5. Inilah dia 0,5 yang tadi kita setting. Jadi kalau kita tadi masukkan nilainya itu 0, contoh misalnya seperti ini, kita masukkan nilainya 0 atau ini, atau kita nonaktifkan aja ini, maka tidak akan ada yang tersisa. Teman-teman bisa lihat ya, tidak ada yang tersisa sekarang ya. Ini dia. Oke. Jadi itu dia tadi yang namanya stock to live, dan itu penting untuk teman-teman ketahui biar supaya hasil pemakanan jauh lebih bagus. Ini dia. Ini tetap aku setting stock to live. Ya. Oke. Kalau kita lihat nih ya, kalau teman-teman kita lihat front view, teman-teman bisa lihat. Tadi ada pertanyaan gini, kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman ya. Tadi kan kita setting top edge-nya itu -1, patokannya stock top. Stock top ini kan ini. Terus kita apain top edge-nya itu -1, artinya dia start di sini. Artinya harusnya dia harus lakukan pemakanan start itu di sini. Tapi kenapa rampingnya ini berada jauh di atas dari ini? Artinya ini dia makan kosong kan, teman-teman? Ya kan? Ini makan kosong, tapi kenapa dia itu startnya di atas ini, sedangkan kita setting hedge-nya tadi, khususnya top hedge, itu startnya di sini. Oke, jadi ini adalah yang namanya rem clearance hedge, teman-teman. Rem clearance hedge di sini. Jadi ini teman, ini dia rem. Jadi kalau kita mau pakai, kita kan pakai tadi rem. Di sini ada pilihan. Nah, karena kita pilih di sini rem, terus apanya kita pilih helix, tipenya helix, maka dia akan membentuk helix gitu dia kan. Oke, kalau kita pilih plunge, contoh misalnya pilih plunge terlebih dahulu ya, maka dia akan bergerak lurus seperti ini. Teman-teman bisa lihat bedanya ya. Ini kalau kita pakai tipe yang namanya rem plunge. Oke, cuman save-nya itu adalah amannya itu adalah kalau kita pakai yang namanya plunge helix gitu dia. Oke. Terus tadi untuk menjawab yang tadi itu ada di rem clearance hedge. Jadi di sini ada settingan rem clearance hedge 2,5 mili, ya kan? Artinya kita perintahkan si Nmil melakukan ramping 2,5 mili di atas dari top hedge. Itu teman-teman. Jadi kita perintahkan, jadi sebelum dia masuk ada 2,5 mili ke area ini, di sinilah dia melakukan startnya, melakukan rampingnya. Jadi kalau misalnya di sini kita buat 0 misalnya, 0 contoh ya, oke, maka atau 0 atau 0,5 misalnya seperti itu. Oke, oke. Teman-teman bisa lihat sekarang. Maka dia akan melakukan remnya di sini. Tadi kan di sini nih kan, rem clearance hedge-nya kan. Karena kita perintahkan dia melakukan ramping itu, dia start melakukan ramping 2,5 mili di atas dari top hedge kita. Yang mana top hedge kita itu kan di sini. Oke, paham teman-teman ya? Jadi itu dia caranya. Terus apa fungsinya bang itu di setting? Ya tentu kalau kita buat rampingnya itu di sini, secara waktu
lebih hemat dong daripada kalau kita buat di sini. Karena kan di sini kan kosong nih areanya. Sudah nggak ada lagi area yang perlu dimakan. Karena untuk teman-teman ketahui, fungsi dilakukan rem ini sebelum memasuki area pemakanan yang biru ini adalah untuk meringankan beban si tool, beban si endmill sebelum pada saat dia masuk ke dalam, pada saat dia menembus area dalam ini. Itu dia. Jadi kalau tadi kan areanya cara makannya adalah plunge, kan dia langsung tembus turun ke bawah nih kan, tembus turun ke bawah. Artinya sangat berbahaya untuk proses pemakanan atau untuk proses masuk tuh. Tapi kalau dengan cara rem, dia akan mengelilingi terlebih dahulu yang mana ini lebih ringan. Ini aku simulasikan aja teman-teman seperti ini. Oke, aku start dulu. Ini dia. Teman-teman bisa lihat. Ah, ini dia. Jadi dia itu melakukan ramping terlebih dahulu. Melakukan ramping terlebih dahulu. Tuh, yang merah, ya kan? Ramping terlebih dahulu. Turun, turun keliling. Oke, sampai di titik yang sudah ditentukan, baru dia melakukan keliling melebar. Oke, itu dia. Keliling melebar. Oke, hop, tunggu dulu. Oke, setelah nanti selesai, dapat stok tulis 0,5-nya tadi di setiap area sisi dindingnya, dia akan balik lagi ke area tengahnya lagi, lalu melakukan yang namanya ramping lagi. Teman-teman bisa lihat rampingnya. Itu dia. Dia melakukan ramping lagi yang kedua kalinya. Sampai di titik lantai tadi yang ditentukan, namun 0,5 di atasnya gitu. Karena kan kita setting aksial stok tulisnya 0,5 gitu. Oke. Oke, ini dia teman-teman ya. Selesai. Oke, jadi itu dia teman-teman menggunakan proses pemakanan yang namanya adaptive clearing. Intinya adaptive clearing ini adalah proses pemakanan kasar atau roughing yang sering kita sebut ya kan. Mungkin di software yang lain namanya lain lagi, cuman kalau di Fusion namanya adaptive clearing gitu. Ada banyak proses pemakanan kasar, ada pocket, ada adaptive clearing, ada phase, sebenarnya semua ini bisa terbilang, kalau aku pribadi nganggap ini bisa dibilang roughing semuanya gitu, tergantung bentuk model, tergantung fungsinya, tergantung gimana cara kita menstrategikannya gitu. Oke, jadi mungkin kira-kira gitu dulu teman-teman penjelasan tentang video kali ini, proses pemakanan adaptive clearing ya kan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi belajar kan. Silahkan diaplikasikan terlebih dahulu. Jangan lupa disimulasikan juga untuk mengetahui indikator apa namanya, indikator yang dipakai aman atau enggaknya ya kan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf lagi kalau masih banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Ya kan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan like kalau teman-teman terbantu dengan video ini, dan share ke kawan-kawan lain yang lagi belajar CNC juga. Oke, aku pamit dulu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.